Halo guys, balik lagi ke channel Dear Tokyo. Kali ini aku bakal bahas film yang semoga aja mudah-mudahan kalian suka. Sebelum masuk ke filmnya, aku berharap dukungan dari teman-teman untuk membangun channel ini dengan cara like dan subscribe. Karena tanpa dukungan kalian, aku cuma seorang badut. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Missing atau Missing Woman adalah film Korea tahun 2016 yang bercerita tentang sosok ibu yang kehilangan anak beserta pengasuhnya. Cerita dimulai dengan Lee Ji-sun yang sepulang kerja tapi masih tetap sibuk karena Ji-sun adalah wanita single parent yang harus bekerja keras demi mencukupi kebutuhan hidup bersama anaknya. Kesibukan Ji-sun membuatnya tak punya banyak waktu dengan sang anak, sehingga Ji-sun pun mempekerjakan seorang pengasuh untuk merawat anaknya. Nah, anaknya Ji-sun bernama Daen. Setelah pekerjaannya sebagai penulis naskah selesai, Ji-sun ingin memberikan Daen boneka, tapi Daen sudah tertidur di pangkuan pengasuhnya. Selanjutnya, di hari Kamis, Ji-sun harus kembali bekerja. Sebelum berangkat, Ji-sun berpesan pada pengasuhnya agar membawa Daen yang sedang flu ke dokter. Si pengasuh yang bernama Han-me mengiyakan akan membawa Daen ke dokter di hari Jumat agar berbarengan dengan imunisasi. Dan sebagai bentuk rasa terima kasih, Ji-sun pun memberikan Han-me gaji plus hadiah. Di hari Jumat, Ji-sun mendapat panggilan dari pengacaranya yang minta Ji-sun datang ke pengadilan untuk mengurus masalah hak asuh anak dengan mantan suaminya. Panggilan yang mendadak itu membuat Ji-sun bingung karena sebelumnya Ji-sun tidak mendapat kabar apa-apa. Tapi si pengacara bilang pengadilan sudah memberikan surat ke Ji-sun dari sebelum-sebelumnya. Ji-sun yang baru menemukan surat tersebut jadi minta maaf karena pengasuhnya tidak memberitahu Ji-sun soal pentingnya surat itu. Tapi si pengacara tidak menerima alasan dan minta Ji-sun untuk segera menyerahkan Daen ke mantan suaminya. Ji-sun tentu menolak. Si pengacara pun minta Ji-sun untuk menemuinya. Sebelum pergi, Ji-sun ingin menanyakan Han-me tentang surat itu, tapi Han-me sudah tidak ada di rumah. Ji-sun pun jadi menulis pesan di mading. Kemudian Ji-sun dihubungi oleh bos kantornya agar segera datang. Namun Ji-sun memilih untuk mengurus masalah hak asuh anak lebih dulu. Hanya saja Ji-sun dan pengacaranya kalah telak. Setelah pengacara mantan suaminya membeberkan kekurangan Ji-sun tentang keadaan materi dan mental Ji-sun, jaksa pun jadi minta Ji-sun untuk menyerahkan Daen pada mantan suaminya. Sebagai seorang ibu, Ji-sun tentu menolak dengan meyakinkan jaksa bahwa kerja keras yang ia lakukan selama ini hanya untuk Daen. Ji-sun juga telah mempekerjakan pengasuh terbaik untuk merawat Daen. Tapi jaksa tak mau mendengarkan alasan Ji-sun. Si pengacara jadi memperingatkan Ji-sun yang bisa kehilangan hak asuh anak karena perilakunya yang tetap ngotot. Tapi Ji-sun tidak peduli. Demi Daen, Ji-sun akan melakukan segala hal sekalipun harus membawa Daen kabur. Si pengacara pun jadi menyarankan Ji-sun agar memohon pada mantan suaminya agar mencabut tuntutan, karena cuma itu satu-satunya cara agar Ji-sun bisa merawat Daen. Singkatnya, di kantor, Ji-sun dimarahi bosnya karena terlambat. Ji-sun pun jadi minta maaf. Setelah memulai kerja, Ji-sun mencoba menghubungi Han-me tapi tidak ada jawaban. Malamnya sebelum pulang, Ji-sun yang ingin menemui mantan suaminya seketika teringat kenangan pahit yang mana dulu Ji-sun membawa Daen ke rumah sakit. Ji-sun kedapatan memergoki suaminya yang seorang dokter sedang selingkuh dengan wanita lain, sehingga sekarang Ji-sun minta agar hak asuh Daen diserahkan padanya. Tapi Ji-sun malah disuruh memohon pada ibu mertua. Ji-sun jadi merasa mantan suami tidak punya rasa tanggung jawab sebagai seorang ayah. Mantan suami pun mempertanyakan balik di mana tanggung jawab Ji-sun sebagai seorang ibu, karena kenyataannya Daen lebih sering dirawat oleh pengasuh. Hal itu membuat mantan suami yakin jika Daen belum tentu mengenal Ji-sun sebagai ibu. Mantan suami minta Ji-sun tidak memperkarakan hak asuh lagi karena besok ibu mertua akan datang ke rumah Ji-sun untuk mengambil Daen. Ji-sun pun tak bisa apa-apa. Tiba di rumah, Ji-sun yang melihat gelas minum sebelumnya masih di meja jadi menyadari Han-me belum kembali. Mencoba menghubungi tapi tidak ada jawaban. Mencari di luar juga tidak ada. Ji-sun jadi bertanya ke security. Sebelumnya, security apartemen sempat melihat Han-me dan Daen. Menurut security, Han-me agak aneh karena tiba-tiba mengamuk saat security mencubit pipi Daen. Ji-sun yang tidak merasa aneh lanjut mencari, tapi karena tidak menemukan Han-me, Ji-sun lalu mendatangi tetangganya. Nah, tetangga Ji-sun ini dulu memiliki pengasuh yang memperkenalkan Han-me pada Ji-sun. Namun, si tetangga bilang pengasuhnya baru saja berhenti bekerja. Si tetangga pun hanya bisa memberi Ji-sun nomor ponsel si pengasuh. Ji-sun yang mulai merasa cemas jadi mengingat dulu saat Ji-sun keteteran mengurus Daen, si pengasuh tetangga
datang dan memperkenalkan Hanme pada Jisun. Si pengasuh mengaku Hanme adalah keponakannya. Jisun sempat ragu mempekerjakan Hanme yang masih terlihat muda dan tampak belum punya banyak pengalaman. Jisun tidak ingin Daan terluka lagi seperti sebelumnya karena ulah pembantu lamanya asal Tiongkok. Si pengasuh tetangga pun meyakinkan jika Hanme bisa diandalkan untuk mengasuh Daan. Tapi Jisun dibuat ragu setelah mendengar Hanme berbicara bukan dengan bahasa Korea. Setelah tahu Hanme warga Tiongkok, Jisun jadi mempertanyakan bagaimana bisa si pengasuh mengakui Hanme sebagai keponakannya. Sementara Hanme bukan orang Korea. Jisun takut nantinya bahasa asing yang digunakan Hanme jadi memengaruhi Daan yang sebentar lagi akan bisa bicara. Tapi si pengasuh meyakinkan jika Hanme mengerti bahasa Korea. Si pengasuh yang tahu Jisun sedang kerepotan mengurus Daan jadi minta agar Jisun menerima Hanme. Jisun masih bimbang. Tapi setelah itu Jisun terdiam saat melihat Daan sudah tenang dengan nyanyian Hanme. Jisun pun jadi langsung menerima Hanme meski bahasa Korea Hanme masih terbata-bata. Si pengasuh lalu memberikan KTP Hanme ke Jisun. Dan sekarang lewat pesan suara, Jisun menghubungi si pengasuh tetangga untuk menanyakan tentang Hanme. Kemudian Jisun dihubungi oleh bosnya yang minta Jisun menyelesaikan naskah untuk besok. Si bos tahu saat ini Jisun sedang ketar-ketir mencari anaknya. Bukannya membantu, si bos malah mengungkapkan penyesalannya karena mempekerjakan Jisun yang memiliki anak. Setelah itu, Jisun langsung buru-buru menulis naskahnya. Namun, Jisun nampak tidak tenang. Hingga setelah itu, Jisun menghubungi mantan suaminya yang ia rasa telah membawa Daan. Tapi mantan suami membantah karena tidak tahu apa-apa. Jisun yang semakin khawatir lalu mengirim pesan suara ke Hanme sambil memeriksa lemari Hanme. Hingga Jisun menemukan ID card mantan suaminya di sana. Setelah itu, Jisun melapor polisi tentang hilangnya Hanme yang membawa Daan dengan memberikan KTP warga asing milik Hanme. Jisun lalu dihubungi oleh pengacaranya. Si pengacara baru mendapat kabar dari pengacara mantan suami Jisun jika Daan menghilang. Si pengacara yang merasa Jisun melakukan sesuatu jadi minta Jisun untuk tidak menyembunyikan Daan. Karena jika Jisun melakukan itu, Jisun akan mendapat masalah, di mana Jisun akan dilarang bertemu Daan sampai Daan berusia 19 tahun. Jisun yang takut jadi tidak melanjutkan laporannya ke polisi dengan alasan Hanme sudah kembali. Padahal polisi baru saja menemukan data diri Hanme asal Tiongkok tapi dengan wajah yang berbeda. Setelah itu, Jisun mendatangi pecinan untuk mencari informasi tentang Hanme. Tapi Jisun malah diusir. Hingga paginya, Jisun didatangi oleh mertuanya yang ingin mengambil Daan. Jisun yang tidak ingin mertua tahu jika Daan menghilang, jadi memutuskan meninggalkan mertua untuk lanjut mencari Daan. Kemudian, Jisun baru dihubungi oleh pengasuh tetangga. Jisun langsung menanyakan keberadaan Hanme pada si pengasuh. Tapi si pengasuh mengaku yang sebenarnya jika Hanme bukan keponakannya. Karena pengasuh hanyalah orang yang dibayar oleh Hanme agar berpura-pura menjadi keponakan untuk diperkenalkan pada Jisun. Jisun pun tercengang mendengar hal itu. Kemudian Jisun mendatangi klinik tempat Hanme membawa Daan imunisasi pada hari Jumat. Resepsionis bilang Hanme datang ke klinik pada hari Kamis. Tapi Jisun yakin Hanme datang di hari Jumat seperti perkataan Hanme sebelumnya. Resepsionis pun jadi menunjukkan data yang sebenarnya jika Hanme datang pada hari Kamis dan membeli banyak obat seperti orang yang mau berpergian. Hal itu membuat Jisun jadi panik sampai mengingat jika Hanme dan Daan sangat begitu dekat. Saat kembali ke apartemen, Jisun dihubungi oleh bosnya. Tapi Jisun mengabaikan panggilan bosnya itu karena ingin menanyakan seorang pria yang sebelumnya pernah lewat di depan huniannya. Pria tersebut mengaku mencari Hanme untuk menagih hutang. Setelah tahu si pria mengenal Hanme, Jisun pun jadi memberitahu jika Hanme pergi membawa putrinya. Jisun memohon agar si pria membantunya karena siapa tahu si pria mengetahui tempat yang biasa Hanme datangi. Si pria pun langsung menunjukkan tempat karaoke. Si pria memberitahu Jisun jika Hanme pernah bekerja di sana dengan nama panggilan Magnolia. Untuk mengetahui tentang Hanme lebih lanjut, si pria lalu membawa Jisun bertemu Mami pemilik tempat karaoke. Tapi karena sedang banyak pelanggan, si Mami jadi minta Jisun menunggu bersama wanita-wanita di sana. Hingga ada satu wanita lewat di hadapannya yang Jisun rasa wanita itu adalah Hanme. Karena ingin memastikan, Jisun jadi langsung membuka pintu kamar. Tapi saat dicek, ternyata wanita itu bukanlah Hanme. Mami yang kesal melihat kelakuan Jisun yang sembarangan jadi mengusir Jisun. Tapi Jisun masih memohon agar dipertemukan dengan Hanme.
si Mami pun jadi minta Jisun meninggalkan nomor ponselnya dan akan dihubungi nanti. Saat Jisun keluar, si pria yang baru saja teleponan ingin pergi karena hanya bisa membantu Jisun di tempat karaoke itu. Tapi Jisun tiba-tiba mendapat panggilan anonim yang saat diangkat, penelpon itu mengaku sebagai penculik Daan. Jisun disuruh menjauh dari si pria jika ingin anaknya selamat. Sambil menahan tangis, Jisun pun terpaksa menurut. Si penculik lalu menyuruh Jisun ke ATM dan mentransfer uang 30 ribuan. Karena jika tidak, si penculik akan membunuh Daan. Jisun yang tidak punya uang sebanyak itu jadi memohon agar Daan tidak dibunuh. Si penculik pun memberi keringanan dengan menyuruh Jisun mentransfer semua uang yang Jisun punya. Setelah itu, si penculik menyuruh Jisun ke pelabuhan dan menutup panggilan. Jisun pun langsung menelpon polisi sambil bergegas ke pelabuhan. Hingga saat sampai, Jisun yang sekilas melihat Hanme langsung mengejarnya. Tapi Jisun terhenti di tepi perairan setelah melihat plastik yang di dalamnya ada boneka yang sama persis seperti yang sebelumnya Jisun berikan ke Daan. Nah, di hari Sabtu itu, Jisun memutuskan melapor polisi dengan memberikan bukti rekening milik orang yang menculik anaknya. Tapi setelah dicek, ternyata rekening tersebut adalah rekening penipu asal Tiongkok yang sudah sering dilaporkan. Itu artinya Jisun baru saja kena tipu oleh orang tersebut yang berpura-pura sebagai penculik Daan. Jisun sempat tidak percaya karena sebelumnya ia mendengar suara Hanme dan Daan saat si penculik menelpon. Tapi detektif meyakinkan bahwa semua itu adalah tipu daya seorang penipu. Detektif lalu minta Jisun menunjukkan foto Hanme dan Daan untuk melakukan penyelidikan. Tapi saat Jisun cari di ponselnya, foto Hanme dan Daan tidak ada. Padahal yang Jisun ingat, mereka pernah foto bertiga. Hingga ibu mertua tiba-tiba datang mengamuk pada Jisun dan minta cucunya dikembalikan. Ibu mertua yang tak terima Daan menghilang jadi menuduh Jisun dan Hanme bersekongkol menyembunyikan Daan. Hingga drama keluarga itu dihentikan oleh detektif. Jisun lalu dipertemukan dengan pengacaranya. Si pengacara merasa janggal dengan Jisun yang sekarang baru melapor polisi padahal Hanme dan Daan hilang dari hari Kamis. Jisun tentu membantah karena sebelumnya Jisun hampir sempat melapor. Tapi pengacara menganggap percuma karena sekarang yang jadi masalah adalah Jisun tidak tahu apapun tentang Hanme. Si pengacara tidak habis pikir dengan Jisun yang mempekerjakan seorang pengasuh yang menggunakan identitas palsu bahkan ponsel sekali pakai. Si pengacara jadi curiga Jisun bersekongkol dengan Hanme untuk menyembunyikan Daan. Mendengar tuduhan itu, Jisun tentu makin sedih sampai tak bisa berkata. Karena tidak ada yang percaya pada ucapannya, Jisun jadi memutuskan pergi diam-diam untuk melanjutkan pencarian Daan. Jisun datang ke pos penjaga apartemennya untuk melihat CCTV. Di sana, Jisun menyaksikan kepergian Hanme membawa Daan di hari Kamis yang sampai sekarang belum kembali. Penjaga apartemen lalu membawakan remaja yang dianggap mencuri sepeda ke hadapan Jisun untuk bercerita. Karena si penjaga yakin si remaja tahu sesuatu. Hingga dengan gugup, si remaja pun mulai bercerita. Nah, jadi sebelumnya saat si remaja sedang memberikan makan kucing, si remaja sempat melihat pengasuh lamanya Hanme lewat sambil membawa Daan dengan roda. Tapi si pengasuh terhenti karena tiba-tiba ada wanita bersepeda yang sengaja menyenggol sampai membuat buah-buahan yang dibawa si pengasuh jatuh berserakan. Saat si pengasuh sedang memungut buah-buahannya, si wanita lalu sengaja melepaskan sabuk pengaman di roda Daan, kemudian mendorongnya hingga membuat Daan celaka. Setelah itu, si wanita memberikan sepedanya ke si remaja yang ternyata wanita itu adalah Hanme. Peristiwa itu terjadi di awal tahun yang sama saat Jisun mempekerjakan Hanme. Setelah itu, Jisun memutuskan pergi lagi hingga membuat detektif yang baru datang jadi kesal dan mengancam akan menahan Jisun. Tapi demi mencari Daan, Jisun tidak peduli. Bahkan, Jisun rela membayar Mami demi mengetahui informasi tentang Hanme. Saat disuruh menunggu, Jisun yang sangat gelisah sampai menggaruk sofa dengan kuku. Mami pun jadi teringat perilaku Jisun itu sama seperti perilaku Hanme saat pertama kali datang ke tempat itu. Yang mana Hanme datang ingin bekerja di tempat itu. Apapun pekerjaannya, Hanme akan bekerja keras karena Hanme butuh uang. Semangat Hanme itu membuat Mami jadi langsung menerimanya dan memberikan nama panggilan Hanme sebagai Magnolia. Sejak pertama kali bekerja, pria bernama Hyun Ik langsung jatuh cinta padanya. Jisun tidak tahu siapa Hyun Ik. Mami pun menjelaskan jika Hyun Ik adalah pria yang sebelumnya datang bersama Jisun. Hyun Ik adalah seorang fixer yang rela melakukan tindakan ilegal demi uang, kebanyakan dengan cara memeras imigran. Jadi dulu saat Hyun Ik bersama Hanme,
Hyun-ik ingin tahu kertas apa yang sedang Hanmei baca. Hanmei yang tidak mau memberitahu membuat Hyun-ik jadi mengambil paksa, yang rupanya kertas itu adalah brosur tentang anestesi lokal atau obat bius. Hanmei membaca brosur itu karena berniat ingin mendonorkan livernya ke seseorang. Hyun-ik yang tahu keluarganya Hanmei jauh di Tiongkok, jadi menawarkan diri menjadi walinya Hanmei. Tapi tak lama alarm berbunyi pada jam 2 yang menandakan ada jadwal di mana Hanmei harus pergi sampai jam 4. Di setiap harinya Hanmei selalu begitu, tapi tidak memberitahu Hyun-ik kemana tujuan perginya. Mami juga tidak tahu Hanmei pergi kemana pada jam segitu. Yang jelas pada saat kembali, Hanmei sudah seperti orang gila yang kadang menangis, kadang tertawa. Hingga suatu ketika, Hanmei pergi dari tempat karaoke dan tidak pernah kembali. Teman kerja Hanmei di tempat itu hanya bisa memberikan kotak barang peninggalan Hanmei ke Jisun. Jisun pun menemukan foto bayi yang dirasa bayi itu adalah anaknya Hanmei. Jisun ingin tahu lebih banyak tentang keluarganya Hanmei serta tempat tinggalnya, tapi si teman tidak tahu. Karena di sana mereka tidak pernah membicarakan hal pribadi. Si teman minta Jisun tidak mengganggu Hanmei karena yang si teman tahu Hanmei adalah orang baik. Satu-satunya petunjuk yang bisa Jisun dapatkan hanyalah alamat studio tempat bayi itu difoto. Di waktu yang sama, mantan suami yang bersama detektif masih mencoba menghubungi Jisun, tapi sama sekali tidak mendapatkan jawaban. Karena saat ini, Jisun sedang menuju alamat tempat bayi tersebut di foto. Detektif yang merasa Jisun kelewatan pun jadi minta rekannya untuk memasukkan Jisun ke daftar buronan. Setelah itu, rekan detektif memberitahu rekaman CCTV di mana Jisun sedang bersama Hyun-ik. Karena diyakini ada sesuatu di antara mereka, detektif pun jadi akan memeriksa Hyun-ik nanti. Di hari Minggu, Jisun sudah tiba di alamat studio foto yang masih tutup. Tiba-tiba, Jisun mendengar suara Daen dan langsung mencarinya. Tapi langkah Jisun malah membawanya ke tempat hampa yang membuat ingatan buruk muncul. Hingga ketika Jisun menemukan Hanmei, Jisun pun langsung membunuhnya. Tapi kejadian itu rupanya hanya mimpi. Setelah terbangun, studio foto sudah buka. Jisun langsung menunjukkan si fotografer foto bayi untuk mengetahui siapa ibu dari bayi itu. Sambil mencari, si fotografer menjelaskan bayi itu difoto sebelum studio tempatnya direnovasi. Tapi sekarang orang-orang lebih memilih foto digital dibanding fotografi film. Jisun jadi ingat jika ia, Hanmei dan Daen pernah foto digital bersama. Hingga si fotografer menemukan album foto bayi itu yang setelah dicek, ibu dari bayi itu adalah Hanmei. Nah, dulu setelah foto, Hanmei diminta menulis namanya dan nama suaminya. Tapi karena Hanmei sedang menggendong bayi, si fotografer pun membantu menuliskan yang ternyata nama asli Hanmei adalah Kim Yeon. Sekarang, detektif bersama rekan-rekannya yang sedang menggeledah tempat karaoke juga kini sudah mendapatkan data diri Hanmei yang asli, yaitu seorang warga Tiongkok bernama Kim Yeon yang menikah 4 tahun lalu dan memiliki putri berumur 4 tahun. Alamat tempat tinggal Hanmei di Korea juga sudah diketahui. Yang detektif tahu, Hanmei datang ke Korea bersama suaminya, lalu bekerja di tempat karaoke sekaligus menjadi pengasuh. Tapi yang membuat detektif bingung adalah mengapa Hyun-ik terlibat. Menurut dugaan si rekan, saat menjadi pengasuh, Hanmei sudah bekerja sama dengan Hyun-ik untuk membawa Daen. Karena Hanmei dan Hyun-ik sudah saling mengenal saat mereka di tempat karaoke. Ditambah Hyun-ik adalah seorang fixer yang rela melakukan apapun demi mendapatkan uang. Tapi si detektif masih belum yakin atas dugaan itu. Tak lama, si rekan mendapat kabar lokasi keberadaan Jisun yang mana kini Jisun mendatangi tempat tinggal Hanmei di Korea yang sudah usang. Karena tidak ada orang, Jisun pun jadi dipertemukan oleh temannya Hanmei yang juga suami istri. Si istri menjelaskan jika Hanmei pergi sudah lama dari tempat tinggalnya karena butuh uang. Si suami juga menyebutkan jika istrinya seorang warga asing. Jadi dulu karena si istri selalu kesepian, si suami jadi mencoba mengajak istrinya les bahasa Korea bersama Hanmei agar si istri punya teman. Tapi mertuanya Hanmei tidak mengizinkan. Sekalipun Hanmei mencoba dengan cara kabur, si mertua tetap tidak akan membiarkan Hanmei pergi karena mertua ingin Hanmei tinggal dan memberinya cucu laki-laki. Sekeras apapun si teman berusaha, tetap percuma karena suaminya Hanmei juga tidak ada beda dengan ibunya. Mereka akan terus mengekang Hanmei sekalipun dengan cara menyiksa. Hingga saat Hanmei hamil, suami dan mertuanya akhirnya mengizinkan atas bujukan si teman. Karena Hanmei harus belajar bahasa Korea untuk mendidik anaknya. Sebelum masuk ke kelas, Hanmei yang sedang menyulam lalu menunjukkan si teman dengan nyanyiannya yang bisa membuat bayinya bergerak.
Hanmei sangat senang pada saat itu. Tapi suatu ketika kesenangan itu berubah setelah bayi itu lahir, tapi mengidap penyakit. Hanmei minta bantuan pada suami temannya untuk membawa bayinya ke rumah sakit. Dokter pun memvonis bayinya Hanmei terkena gejala hepatitis. Sebelum makin parah, dokter menyarankan agar bayinya Hanmei dibawa ke rumah sakit di Seoul. Suami si teman pun ditunjuk untuk menjadi wali agar anaknya Hanmei bisa dirujuk ke sana. Tapi mertua dan suaminya Hanmei tidak mengizinkan bayi itu diobati. Mertua dan suaminya mengambil bayi itu seolah ingin membiarkan bayi itu mati. Si mertua minta Hanmei melahirkan lagi anak laki-laki karena menurutnya tidak ada yang bisa dibanggakan dari anak perempuan. Si mertua yang memang tidak punya hati nurani minta Hanmei agar menerima takdir. Dan hari itu adalah hari terakhir suami si teman melihat Hanmei. Karena beberapa hari setelah itu, Hanmei membawa anaknya kabur. Dan kabar terakhir yang si istri dapatkan, Hanmei terdengar bahagia dan yakin anaknya akan sehat. Karena anaknya sudah dibawa ke rumah sakit di Seoul. Jisun ingin tahu di mana rumah sakit itu, tapi si istri tidak tahu. Hingga mobil polisi pun datang. Jisun langsung buru-buru memfoto anaknya Hanmei kemudian kabur. Tapi sayangnya Jisun tertangkap. Sampai di kantor polisi, mertuanya Hanmei sangat histeris karena anak atau suaminya Hanmei sudah seminggu menghilang. Jisun yang tidak menyadari orang tua itu mertuanya Hanmei jadi mengabaikan. Jisun lalu melihat foto anaknya Hanmei. Setelah diteliti tempat si anak difoto, Jisun pun menyadari bahwa anaknya Hanmei dirawat di rumah sakit tempat mantan suaminya bekerja. Untuk mencari keberadaan anaknya Hanmei, rekan detektif lalu mencetak selebaran foto. Setelah itu, bersama rekannya, detektif dan Jisun pun menuju rumah sakit. Nah, yang si rekan tahu, anaknya Hanmei menderita penyakit kerusakan hati. Jika tidak segera dilakukan transplantasi, hidupnya tidak akan lebih dari 2 tahun. Sebagai seorang ibu yang ingin anaknya sembuh, Hanmei ingin mendonorkan hatinya. Namun sayangnya tidak cocok, sementara suaminya Hanmei menolak untuk mendonorkan. Sehingga si anak pun dibiarkan di rumah sakit untuk menunggu pendonor lain. Rekan detektif menduga alasan Hanmei sekarang mengambil Daeun karena butuh transplantasi hati untuk anaknya. Si rekan detektif meyakini Hyun-ik terkait dengan Hanmei karena selain seorang fixer, Hyun-ik juga terlibat dengan perdagangan organ. Tapi si detektif minta rekannya untuk diam dan tidak membicarakan hal itu di depan Hanmei. Detektif lalu dihubungi oleh rekan lainnya yang mengabarkan tentang penemuan mayat. Detektif pun jadi akan memutuskan menuju TKP. Sementara di rumah sakit, seorang ibu yang melihat selebaran foto anaknya Hanmei jadi ingin memberitahu suster jika anak itu pernah dirawat di sana. Tapi suster tampak tidak peduli, sama halnya dengan mantan suami Jisun yang mengaku pada detektif tidak pernah menangani anaknya Hanmei. Si ibu yang mendengar ketidakjujuran orang-orang di rumah sakit itu jadi mengerti arti kehidupan, yang mana orang miskin akan selalu kalah. Malamnya, detektif yang tiba di TKP penemuan mayat minta Jisun untuk tetap di mobil. Tapi karena takut mayat itu adalah Daeun, Jisun pun keluar menerobos TKP untuk melihat mayat itu yang saat dilihat sudah dalam keadaan terbakar di dalam mobil. Karena hampir histeris, detektif jadi minta Jisun tenang karena mayat tersebut bukanlah Daeun. Peristiwa mayat yang terbakar itu sudah dari seminggu yang lalu, yang juga bertepatan dengan hilangnya suami Hanmei. Hingga ingatan Jisun muncul, yang mana dulu pernah melihat Hanmei kembali, tapi kondisi perutnya ada bekas jahitan. Ingatan itu membuat Jisun yang kini berada di rumah sakit semakin tidak tenang. Hingga Jisun dibuat terdiam saat mendengar lantunan lagu yang biasa Hanmei nyanyikan. Setelah Jisun cek, ternyata lantunan itu dinyanyikan oleh si ibu tadi. Jisun yang ingin tahu dari mana si ibu mengetahui lantunan lagu itu, jadi membawa si ibu ke hadapan detektif dan mantan suaminya untuk mendapat penjelasan. Hingga si ibu pun mengaku lantunan tersebut adalah lantunan yang dulu sering Hanmei nyanyikan saat anaknya dirawat. Para suster dan anak-anak lainnya yang juga dirawat di kamar yang sama menjadi tenang setelah melihat Hanmei melantunkan lagu itu, termasuk anaknya si ibu. Kemudian pihak rumah sakit datang mencari wali anaknya Hanmei. Tapi karena suaminya Hanmei dari awal memang tidak ada, membuat pihak rumah sakit jadi menekan Hanmei agar segera membayar tunggakan biaya rumah sakit. Jika di minggu itu Hanmei tidak membayar, pihak rumah sakit pun akan mengusir anaknya Hanmei. Keadaan itu tentu membuatnya sedih, tapi Hanmei tetap berusaha tegar di depan anaknya. Tidak tahu harus mencari uang kemana, Hanmei jadi minta bantuan ke Hyun-ik. Hingga setelah itu, Hanmei memutuskan untuk menjual organ tubuhnya sambil memohon agar Hyun-ik memberikan uangnya setelah itu. Hyun-ik pun minta Hanmei tidak khawatir. Tapi di hari berikutnya, pihak rumah sakit malah mengusir anaknya Hanmei. Padahal sebelumnya pihak rumah sakit memberi Hanmei waktu pembayaran sampai hari Minggu.
Hanme memohon agar diberi waktu dan pasti akan membayar. Tapi pihak rumah sakit tidak peduli karena mereka sudah mendapat pernyataan dari suami Hanme yang tidak akan mau membayar dan juga setuju jika si anak dipulangkan. Hanme masih terus memohon agar diberi keringanan, tapi keputusan pihak rumah sakit sudah tidak bisa dirubah. Si ibu yang melihat Hanme diperlakukan seperti itu juga tidak bisa apa-apa. Hanme dipaksa pergi tapi terus memberontak, yang akhirnya malah membuat bekas jahitan operasinya jadi mengeluarkan darah. Dan saat itulah ID card dokter mantan suami Jisun dibuat terjatuh karena ditarik oleh Hanme yang minta pertolongan. Tapi mantan suami Jisun pergi mengabaikan hingga Hanme pun dibuat makin terpukul setelah melihat bekas kamar anaknya ternyata diambil alih oleh Jisun dan mantan suaminya untuk merawat Daen. Dan sekarang Jisun dan suaminya akhirnya menyadari alasan Hanme menculik Daen. Detektif lalu meminta bantuan tim lainnya dan mengubah kasus Daen yang hilang menjadi kasus penculikan. Detektif dan timnya lalu melakukan penyelidikan di apartemennya Jisun. Jisun pun teringat kesalahannya dulu. Nah, jadi dulu pada saat Daen sakit parah, Jisun yang ingin Daen dirawat rupanya malah tidak mendapat kamar. Keadaan darurat itu membuat Jisun minta mantan suaminya bertindak. Si mantan suami yang juga dokter di rumah sakit tersebut pun langsung bertindak dengan minta pihak rumah sakit agar mengusir anaknya Hanme. Kini Jisun benar-benar tidak tenang sampai akhirnya Jisun menemukan selimut yang bertuliskan nama anaknya Hanme. Melihat selimut itu di atas lemari pendingin membuat Jisun ingat dulu Hanme pernah mengungkapkan sangat menyukai rasa dingin. Jisun yang menyadari ada arti di balik ungkapan Hanme itu jadi memeriksa lemari pendingin. Ibu mertua yang datang juga tidak Jisun pedulikan. Hingga saat lemari pendingin dibuka, Jisun dibuat lemas setelah menemukan anak sudah dalam keadaan membeku yang pakaiannya sama seperti Daen. Para detektif yang melihat juga berusaha menahan ibu mertua. Namun, ibu mertua sudah terlanjur melihat yang ternyata anak tersebut bukanlah Daen. Nah, jadi dulu setelah diusir dari rumah sakit, Hanme mengobati lukanya dan merawat anaknya di rumah. Tapi, suhu tubuh anaknya malah naik drastis jadi sangat panas. Hanme berusaha menghubungi bantuan. Karena panik, Hanme jadi bingung sendiri menyebutkan alamat karena belum tahu banyak tentang Korea. Sehingga Hanme jadi memutuskan membawa anaknya sendiri ke rumah sakit. Tapi sayangnya takdir berkata lain, yang mana Hanme harus menerima kenyataan bahwa si anak sudah meninggal dunia. Rasa sakit dan rapuh yang harus Hanme terima saat itu kini Jisun rasakan. Jisun makin takut kehilangan Daen setelah mengingat Daen sangat dekat dengan Hanme. Hingga di hari Senin, detektif menginterogasi Hyun-ik atas dugaan pembunuhan suami Hanme dan penculikan anaknya Jisun. Detektif minta Hyun-ik mengakui semuanya karena detektif sudah memiliki bukti jejak Hyun-ik di tempat kejadian. Tapi Hyun-ik sama sekali tidak mengerti dengan apa yang detektif katakan. Detektif pun minta Hyun-ik tidak berputar-putar. Detektif tahu ada dalang di balik kejahatan yang dilakukan Hyun-ik karena kejahatan Hyun-ik sekarang sudah melampaui batas dibanding catatan kejahatan Hyun-ik di masa lalu. Sehingga detektif mengancam Hyun-ik yang akan membusuk di penjara jika tidak mau mengaku. Tapi Hyun-ik tidak takut karena memang dirinya tidak tahu apa-apa. Karena detektif tidak mendapat keterangan apa-apa, membuat Jisun jadi mencoba bernegosiasi dengan Hyun-ik. Jisun rela melakukan apa saja untuk Hyun-ik asalkan Daen dikembalikan. Hyun-ik yang setuju dengan hal itu pun akhirnya mau bercerita. Jadi dulu Hanme yang ingin anaknya bisa dirawat di rumah sakit jadi memberikan uang suaminya agar si suami mengizinkan. Karena senang mendapat uang, si suami pun pura-pura baik dan mengajak Hanme berhubungan. Hyun-ik yang cemburu melihat hal itu tidak terima dan langsung membabi buta menghancurkan mobil dan menghajar si suami. Tapi dihentikan oleh Hanme. Hanme mencoba menenangkan Hyun-ik untuk tidak menghajar suaminya. Sebab saat itu Hanme membutuhkan si suami untuk mendaftarkan anaknya ke rumah sakit agar anaknya tidak mati. Hyun-ik yang mendengar itu pun menurut. Hingga setelah itu Hyun-ik membawa Hanme ke tempat operasi untuk menjual organ tubuhnya. Hanme rela melakukan itu demi biaya rumah sakit anaknya. Rasa takut akan pisau bedah coba Hanme lawan pada saat itu. Hanme yakin setelah operasi dirinya akan selamat dan anaknya akan sembuh. Hingga di hari berikutnya Hyun-ik sudah siap memberikan uangnya. Tapi sayangnya Hyun-ik terlambat karena Hanme sudah diusir dari rumah sakit. Sejak saat itu Hyun-ik tidak pernah bertemu Hanme lagi dan juga tidak berusaha mencarinya. Tapi sebulan kemudian, Hanme mendatangi Hyun-ik dengan perubahan sikap yang berbeda. Yang mana Hanme datang minta bantuan agar Hyun-ik membunuh suaminya. Karena Hanme tahu
Hyun-ik rela melakukan apapun demi uang. Hyun-ik membenarkan hal itu, namun untuk membunuh itu harganya mahal. Hanme yang setuju pun membuat kesepakatan akan membayar dengan cara lain. Karena saat itu Hanme bekerja sebagai pengasuh Daeun, Hanme pun akan membayar Hyun-ik dengan Daeun. Hyun-ik bisa memanfaatkan Daeun untuk minta tebusan dari ayahnya yang seorang dokter, atau jika tidak, Hyun-ik bisa memperdagangkan Daeun. Detektif yang kesal pun langsung menuduh Hyun-ik telah menjual Daeun, tapi Hyun-ik membantahnya. Karena kenyataannya sampai sekarang Hanme mengingkari janjinya dan tidak pernah menyerahkan Daeun kepadanya. Tapi detektif tidak percaya. Hyun-ik pun semakin ngotot menjelaskan jika ia tidak tahu apa-apa tentang Daeun. Dan alasan Hyun-ik datang ke rumah Jisun sebelumnya karena mencari Hanme untuk menagih hutang yang Hanme janjikan. Jisun yang mendengar pengakuan Hyun-ik tentu murka dan bersumpah akan membunuh Hanme jika sampai menyakiti Daeun. Hyun-ik menambahkan jika Hanme juga pernah memintanya untuk membuat paspor untuk anak kecil. Karena setelah kesepakatan mereka berakhir, Hanme akan pulang kampung untuk hidup tenang bersama anaknya. Tapi Hyun-ik mendengar anak Hanme sudah meninggal. Itu artinya berarti kini Hanme membawa Daeun. Jisun bersama para detektif pun langsung bergegas mengejar kepergian Hanme yang diketahui keberadaannya masih di kapal. Hingga saat sampai di pelabuhan, detektif minta Jisun dan mantan suaminya menunggu. Jisun yang tidak ingin terlambat tentu memaksa menerobos masuk ke dalam kapal. Detektif pun berusaha mengejar Jisun, sementara Jisun masih berusaha mencari keberadaan Hanme di setiap kabin kapal. Sampai akhirnya Jisun sepintas melihat sesuatu yang saat dicek, Jisun berhasil menemukan keberadaan Hanme dan Daeun di luar kapal. Jisun tak kuasa menahan tangisnya setelah tahu ternyata Hanme tidak sedikit pun menyakiti Daeun. Jisun pun langsung keluar kapal untuk mengejar Hanme dan mengambil Daeun. Tapi Hanme yang menyadari hal itu berusaha berlari menjauh. Sampai akhirnya kejar-kejaran itu terhenti di ujung kapal. Saat ada lagi tempat untuk Hanme berlari, detektif bersama timnya yang sudah tiba juga langsung mengepung. Jisun lalu memohon agar Hanme mengembalikan Daeun, tapi Hanme menolak dengan mengakui bahwa anak itu adalah anaknya dan bukan Daeun. Detektif pun berusaha mendekat dan membujuk Hanme agar Daeun dikembalikan, tapi Hanme menolak sambil naik ke pagar kapal dan mengancam akan melompat ke laut. Jisun pun langsung menunjukkan selimut milik anaknya Hanme yang membuat Hanme tak bisa menahan tangisnya. Jisun tahu Hanme sangat mencintai anaknya dan juga Daeun. Jisun memohon agar Hanme melepaskan Daeun. Jisun menyadari semua luka yang dialami Hanme itu semua adalah kesalahannya dan bukan salah Daeun. Untuk menebus kesalahannya, Jisun bersedia mati asalkan Daeun bisa selamat. Hingga perkataan menyentuh itu akhirnya membuat Hanme bisa melepaskan Daeun yang ia cintai sekaligus ia anggap seperti anaknya sendiri. Air mata Jisun pun tak bisa terbendung lagi saat menyadari kini Daeun sudah kembali. Namun setelah itu Hanme malah melompat ke perairan. Jisun pun mencoba menyelamatkan Hanme dengan menggenggam tangannya. Tapi Hanme melepaskan genggaman Jisun. Hanme memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan harapan bisa bertemu anaknya kembali di kehidupan lain. Hanme berjanji akan menjaga anaknya sampai si anak menjadi orang yang paling bahagia. Hingga akhirnya Hanme pun semakin tenggelam bersama selimut anaknya. Waktu kemudian berlalu. Jisun yang baru terbangun dari ketidaksadarannya langsung mencari Daeun. Hingga saat dipertemukan, Daeun pun langsung menghampiri Jisun dan langsung memeluknya. Rasa bahagia dan terharu yang Jisun rasakan itu pasti karena kini malaikat kecilnya telah kembali. Dan cerita kemudian berakhir. Dan itulah seluruh alur cerita film Missing atau Missing Woman 2016. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih, see you next video.